Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renika Elsa Afriani Jamal, NIM 1792142039. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk dapat mempresentasikan proposal penelitian yang telah saya buat. Seperti yang kita ketahui, dalam menjalankan perekonomian suatu negara dibutuhkan dana yang cukup besar, terlebih pada saat pandemi seperti saat ini. Pajak itu sendiri sangat berperan penting dalam pembangunan suatu negara, di mana pajak menjadi hal yang wajib bagi warga negara yang memiliki penghasilan berupa gaji, tunjangan, ataupun upah yang didapatkan atau diterima sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya. Masalah tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan hal yang penting demi keberlangsungan dunia perpajakan itu sendiri. Kepatuhan wajib pajak adalah keadaan di mana wajib pajak mampu memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan. Pemenuhan tersebut diharapkan dapat berjalan sesuai dengan aturan dan dilaksanakan secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Ada banyak hal yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, di antaranya yaitu kualitas pelayanan dan pengetahuan pajak. Kualitas pelayanan merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dalam mengimbangi harapan konsumen. Kualitas pelayanan pajak yang baik dapat mempengaruhi konsumen secara langsung. Sementara untuk pengetahuan pajak juga berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun, masih sering kita temui wajib pajak yang kurang pemahaman mengenai pengetahuan perpajakan dan bahkan tidak melakukan pembayaran pajak, terlebih pada masyarakat di daerah pedesaan. Oleh karena itu, diharapkan kepada aparatur pajak untuk lebih mensosialisasikan mengenai pengetahuan perpajakan. Hal ini diharapkan agar dilakukan untuk mengkaji ulang mengenai hal tersebut dan kelak diharapkan dapat mencetuskan sistem baru untuk pengetahuan perpajakan. Sistem perpajakan di Indonesia sendiri pertama kali digulirkan pada tahun 1983, di mana sistem pemungutan pajak dari Official Assessment System diubah menjadi Self-Assessment System, di mana Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Sedangkan untuk self-assessment system merupakan sistem perpajakan yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Oleh karena itu, pengetahuan pajak dapat memberikan informasi pajak yang dapat digunakan bagi wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan tertentu sehubungan dengan pelaksanaan dan kewajibannya di bidang perpajakan. Berdasarkan permasalahan tersebut, sehingga saya sebagai penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Pengetahuan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Pajak KP2KP Sungguh Minasa Kabupaten Goa. Adapun rumusan masalah yang ingin dicapai pada penelitian ini, yang pertama yaitu seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan yang kedua yaitu seberapa besar pengaruh pengetahuan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan untuk tujuan penelitiannya, yang pertama yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan yang kedua yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengetahuan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan untuk manfaatnya terbagi atas beberapa. Yang pertama yaitu bagi pihak masyarakat, di mana diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai bahan acuan dalam mempelajari atau memahami mengenai pengetahuan di bidang perpajakan. Sedangkan untuk bagi pihak pemerintah, diharapkan agar dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan pada setiap kantor perpajakan.
Sedangkan untuk manfaat bagi pihak akademisi atau penulis, diharapkan yaitu dapat menambah manfaat, dapat menambah pengalaman, wawasan, serta pengetahuan mengenai perpajakan. Dan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyusun skripsi program studi S1 Akuntansi Universitas Negeri Makassar. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, pajak. Menurut Profesor Dr. PJA Andriani, pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya. Menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Sehingga pajak mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama yaitu fungsi anggaran sebagai sumber pemasukan keuangan negara. Yang kedua yaitu sebagai fungsi mengatur atau regulasi untuk melaksanakan dan mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Yang fungsi selanjutnya yaitu pemerataan atau pajak distribusi untuk menyesuaikan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Dan fungsi yang terakhir yaitu fungsi stabilisasi untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian. Adapun jenis-jenis pajak, yang pertama yaitu menurut sifatnya terbagi atas pajak langsung dan pajak tidak langsung. Yang kedua yaitu menurut sasarannya terbagi atas pajak subjektif dan pajak objektif. Dan yang ketiga yaitu menurut pemungutannya terbagi atas pajak pusat dan pajak daerah. Selanjutnya yaitu kualitas pelayanan pajak. Kualitas. Apa sih kualitas itu? Kualitas itu dapat diartikan sebagai kemampuan dari sebuah barang atau jasa untuk memenuhi atau melampaui pengharapan dan kebutuhan dari pelanggan. Sedangkan untuk kualitas pelayanan pajak sendiri, menurut Budiono, adalah suatu proses bantuan kepada wajib pajak dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan. Sedangkan pengetahuan pajak, menurut Palil, Wan, dan Richardson, bahwa pengetahuan pajak memainkan peran penting, orang harus dilengkapi dengan pendidikan pajak, sehingga setiap orang memiliki pengetahuan yang cukup terhadap wajib pajak yang kompeten. Sedangkan untuk kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya. Selanjutnya yaitu ada penelitian terdahulu. Terdapat 3 yang saya cantumkan, salah satunya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nilu Gede Mahayudik Triani dan Iketut Budiarta pada tahun 2016, di mana persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan kualitas pelayanan dan pengetahuan pajak sebagai variabel independen dan menggunakan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Sedangkan untuk perbedaannya yaitu tidak menggunakan niat wajib pajak sebagai variabel. Selanjutnya ada kerangka konseptual di mana yang dapat kita lihat kualitas pelayanan sebagai X1 dan pengetahuan pajak sebagai X2 akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai Y. Kemudian ada hipotesis yang terbagi atas 2. Yang pertama, untuk mengetahui diduga pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan yang kedua diduga pengetahuan pajak akan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, variabel dan desain penelitian. Variabel dalam penelitian ini terdiri atas 2, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi pajak KP2KP Sungguh Minasa Kabupaten Goa. Sedangkan untuk variabel independennya ada kualitas pelayanan dan pengetahuan pajak. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif, karena tujuan penelitian adalah untuk mengetahui besaran pengaruh kualitas pelayanan dan pengetahuan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya yaitu definisi operasional dan pengukuran variabel.
Pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner akan terdiri dari beberapa pertanyaan yang akan dihitung menggunakan skala pengukuran Likert. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi pajak KP2KP Sungguh Minasa Kabupaten Goa. Sedangkan untuk sampel yang digunakan menggunakan metode accidental sampling, yaitu teknik penentuan sampel secara kebetulan, di mana siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti di tempat penelitian yang dipandang cocok digunakan sebagai sumber data. Sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 100 responden wajib pajak. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner, di mana responden akan diberikan pertanyaan tertulis mengenai variabel-variabel terkait yang akan diuji dalam penelitian, dan tiap jawaban akan diberikan nilai. Untuk teknik analisis data, yang pertama yang digunakan yaitu analisis statistik deskriptif, yang kedua yaitu uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolonialitas, dan uji heteroskedastisitas. Yang ketiga yaitu uji kualitas data yang terdiri dari uji reliabilitas, uji validitas, uji signifikan simultan, uji parameter individual, dan analisis regresi berganda. Selanjutnya yaitu desain penelitian. Seperti yang dapat kita lihat, di mana peneliti melakukan penelitian di kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi pajak KP2KP Sungguh Minasa Kabupaten Goa, bertemu dengan responden atau wajib pajak orang pribadi dan mengumpulkan data dengan teknik pengumpulan data kuesioner sehingga mengetahui seberapa besar kualitas pelayanan dan pengetahuan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan menggunakan teknik analisis data statistik deskriptif dan inferensial sehingga menemukan hasil dan pembahasan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.